Baik, pada bagian ini kita akan membahas mengenai elemen penting dalam kegiatan evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi, itu ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa pertama, sebelum kita melakukan evaluasi, terlebih dahulu kita harus menentukan fokus yang akan dievaluasi. Program yang akan kita evaluasi itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian penyusunan desain evaluasi. Evaluasi yang akan dilakukan itu evaluasi berbasis apa? Nah, ini nanti kaitannya dengan model evaluasi yang kita gunakan. Apakah evaluasi itu yang akan digunakan evaluasi berbasis outcome ataukah evaluasi yang sifatnya hanya melihat output dari suatu program pembelajaran? Yang berikutnya, pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi yang akan kita lakukan nanti menggunakan instrumen apa? Itu juga harus ditentukan terlebih dahulu. Apakah menggunakan wawancara, menggunakan observasi, atau menggunakan yang lain. Kemudian, hasil pengumpulan informasi itu harus dianalisis dan diinterpretasi. Strategi analisisnya, teknik analisis data yang digunakan seperti apa, cara interpretasinya seperti apa, ini juga penting untuk diperhatikan. Kemudian pembuatan laporan yang dibuat kemudian dikelola agar laporan itu nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan program-program berikutnya atau melakukan perbaikan. Yang terakhir adalah evaluasi untuk evaluasi. Artinya kegiatan evaluasi dengan model atau strategi tertentu yang sudah kita lakukan itu nantinya juga harus selalu dievaluasi apakah model evaluasi yang digunakan itu sudah tepat atau sudah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Ristek Dikti misalnya terhadap penilaian akreditasi universitas, itu kan selalu mengalami perubahan. Kalau dulu hanya berbasis pada output, sekarang sudah berbasis pada outcome. Kalau dulu penilaiannya berbasis offline, sekarang penilaiannya sudah berbasis online atau menggunakan sistem daring. Kalau dulu pengajuan akreditasi evaluasi dilakukan setiap 5 tahun sekali, sekarang lebih fleksibel. Evaluasi baru dilakukan ketika perguruan tinggi merasa siap untuk dievaluasi. Jadi selalu ada perubahan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan ketika nanti kita melakukan evaluasi. Yang pertama bahwa evaluasi itu harus menggunakan prinsip-prinsip dalam kegiatan penelitian. Harus menggunakan sebuah metode penelitian. Apakah evaluasi akan menggunakan metode kuantitatif? Apakah evaluasi akan menggunakan metode kualitatif? Itu juga penting. Jadi evaluasi tidak boleh dilakukan sembarangan, tapi harus berdasarkan prinsip-prinsip metode penelitian. Kemudian evaluasi harus menekankan pada hasil suatu program. Jadi yang dievaluasi adalah hasilnya. Hasil suatu program, tidak hanya proses tapi hasil suatu program. Kemudian harus ada kriteria penilaian yang digunakan, baik kriteria internal ataupun kriteria eksternal. Kriteria eksternal dapat mengacu kepada standar nasional pendidikan di Indonesia. Kemudian yang paling penting lagi, evaluasi harus memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan dan perbaikan di masa depan. Jadi evaluasi harus berdampak pada perbaikan program di masa yang akan datang.